Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk selalu belajar setiap hari, walaupun kita masih belajar dalam keadaan belajar online. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi PPKN, melanjutkan materi yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sikap yang sesuai dan sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum belajar, Pak Guru minta tolong kalian menyiapkan buku paket PPKN kalian, buku tulis, serta alat tulis kalian. Baik anak-anak, mari kita mulai pelajaran pada hari ini. Anak-anak, seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia, di mana Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang tentunya kalian sudah hafal semuanya. Nah, setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda. Sila pertama memiliki nilai-nilai luhur atau nilai-nilai baik yang berbeda dengan sila kedua maupun sila ketiga dan seterusnya sampai sila kelima. Nah, sila-sila tersebut bisa kita terapkan dalam perbuatan sehari-hari. Perbuatan yang sesuai dengan Pancasila sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita belajar tentang perbuatan yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Sekali lagi, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia dan menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Sehingga seharusnya perbuatan-perbuatan warga Indonesia, warga negara Indonesia atau masyarakat Indonesia atau kita semua diharapkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Sekarang kita belajar contoh perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila. Di situ bisa kalian baca ada 3 contoh perilaku atau perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Walaupun sebenarnya masih banyak sekali perbuatan atau perilaku yang mencerminkan nilai dalam sila di Pancasila. Tetapi di sini kita belajar atau Pak Guru hanya memberikan 3 contoh saja. Yang pertama, memberi makan dan minum kepada hewan peliharaan. Nomor 2, berbagi tugas dengan adil ketika kerja bakti. Dan nomor 3, melakukan tebang pilih ketika akan menebang pohon di hutan. Nah, yang pertama tadi, memberi makan dan minum kepada hewan peliharaan. Jadi, jika kalian memiliki hewan atau binatang peliharaan di rumah, jangan lupa untuk memberi makan dan minum. Karena itu merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan sila Pancasila. Jika kalian lupa memberi makan atau memberi minum, maka kalian sudah menyia-nyiakan makhluk ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain tidak sesuai dengan nilai Pancasila, juga kalian mungkin akan mendapatkan dosa dari perbuatan tersebut. Nomor 2, berbagi tugas dengan adil ketika kerja bakti. Saat kita melakukan kerja bakti, kita harus membagi tugas dengan adil. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang membersihkan halaman, dan seterusnya. Sehingga perbuatan tersebut akan cepat selesai. Pekerjaan tersebut akan cepat selesai bila kita membagi tugas dengan adil.
Lalu yang ketiga, melakukan tebang pilih ketika akan menebang pohon di hutan. Jadi, jika kita akan menebang pohon di hutan, kita tidak boleh sembarangan. Semuanya ditebang, itu tidak boleh, ya. Yang ditebang harus kita pilih. Karena apa? Karena jika semuanya ditebang, maka pohon akan habis. Hutan akan menjadi gundul. Jika hutan menjadi gundul, maka akan terjadi banjir dan tanah longsor. Lalu selanjutnya anak-anak, kita belajar contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Ya, yang tadi kita belajar perbuatan yang sesuai dengan nilai Pancasila. Sekarang kita belajar perilaku atau perbuatan, contoh perilaku atau contoh perbuatan yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Di sini juga Pak Guru sediakan 3 contoh perbuatan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Yang nomor 1, membuat kegaduhan ketika sedang beribadah. Nomor 2, tidak mau meminjamkan alat tulis kepada teman yang membutuhkan. Lalu yang ketiga, tidak mau melaksanakan piket sesuai jadwal yang sudah dibuat. Nah, itu ya anak-anak, contoh perbuatan yang tidak sesuai atau tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kalian harus menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Karena jika kalian melakukan perbuatan yang tidak baik atau tercela, perbuatan yang tercela, maka kalian akan menanggung akibatnya. Ya, kalian bisa berdosa, kalian bisa ditinggal teman-teman, kalian tidak punya teman, atau mungkin kalian akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang setelah kita belajar bersama tentang perilaku atau perbuatan yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Pak Guru ingin kalian mengerjakan tugas di rumah, ya. Tugas di rumah untuk pelajaran PPKN kali ini, tolong kalian mengerjakan buku paket PPKN halaman 10 sampai halaman 12, Rom A dan Rom B. Setelah itu, tolong kalian kerjakan di kertas saja, lalu dikumpulkan ke madrasah besok pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021. Dikerjakan jawabannya saja anak-anak ya. Akhirnya anak-anak, terima kasih. Sekian pelajaran PPKN untuk hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan kembali materi-materi tentang PPKN di kelas 5 ini. Sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru terus berpesan kepada kalian untuk tetap beribadah di rumah, sholat fardu, sholat duha di rumah, jangan lupa. Lalu ngaji, tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, menghafal Al-Quran, jangan lupa. Ya, yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Itu tugas pokok kalian di rumah. Dan yang terpenting, kalian harus tetap menjaga kesehatan. Demikian anak-anak, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.